Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini bersama dengan Kak Eko ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya, adik-adik semuanya, Kak Eko ya, semuanya diberikan nikmat sehat. Ya, nikmat kesempatan, ya, nikmat iman, juga nikmat Islam. Ini harus kita syukuri karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, ya. Nah, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kondisinya tidak sehat, ada yang kondisinya sakit, yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar, yang tidak memiliki keimanan dengan baik, yang keislaman juga belum baik. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya diberikan sama Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kesempatan ini harus kita syukuri, kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pinter. Sholawat dan salam semoga selalu kita curahkan, senantiasa kita lantunkan untuk Nabi teladan kita, Nabi terakhir di umat ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita bersolawat terlebih dahulu, ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, sekali lagi. Yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita teruskan ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil ahlil badri ya Allah. Oke, sekali lagi kita berselawat dari awal sampai akhir. Yuk. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Baik, adik-adik semuanya. Oke, Ustadz, sekarang Kak Eko akan menanya kabar kepada adik-adikku semuanya. Nanti kalau Kak Eko tanya gimana kabarnya hari ini, nah nanti kalau Kak Eko tanya kabarnya, jawab dengan jawaban saya gitu ya. Dengan jawaban yang keras, jawab cukup dengan satu kata saya, dengan ini jempolnya dihadapkan ke sini. Saya gitu ya. Oke, bisa ya. Baik. Nah, oke. Siapa mau jadi anak solih? Saya. Oke, sekali lagi ya. Siapa mau jadi anak solih? Saya. Siapa mau masuk surga? Saya. Siapa mau jadi anak solih? Saya. Gitu ya. Siapa mau masuk surga? Saya. Oke, baik. Kita ulang ya. Siapa mau jadi anak solih? Saya. Siapa mau masuk surga? Saya. Anak solih masuk surga harus solih. Siapa mau jadi anak solih masuk surga? Saya. Oke, 2 jempol untuk semuanya. Oke.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Taala pada kesempatan kali ini. Nah, Kak Eko akan berkisah tentang hikmah di bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini atau kita kenal dengan bulan Idul Adha. Nah, kita sering ya mendengarkan kisah ya atau melakukan kisah-kisah, mendengarkan kisah, meneladani kisah, yaitu kisahnya siapa? Iya, pinter. Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Nah, itu kisah dua nabi ini yang kita teladani di bulan Idul Adha ini. Dan biasanya di bulan Idul Adha ini kita melakukan ibadah-ibadah. Biasanya minimal yang harus kita lakukan adalah kita puasa 2 hari, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu kita berkurban. Nah, sebelum berkurban kita awali dengan sholat Idul Adha, lalu dilanjutkan dengan berkurban pada tanggal 10 ya. Untuk kurbannya dilanjutkan bisa sampai tanggal ya 13 ya, 10, 11, 12, 13 ya. Ini hari yang 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Bisa kita lanjutkan berkorban di situ. Nah, baik, di bulan Idul Adha ini kita mengenal kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dulu Nabi Ibrahim ini ya bersama istrinya ya sudah lama sekali ya menikah tapi tidak dikaruniai anak ya. Ini sampai kemudian dia sangat rindu memiliki seorang putra, ingin punya seorang anak. Nah, saking kepinginnya gitu ya, dia sampai itu berjanji itu begini. Nah, sampai berjanji itu begini. Dia setiap tahun kan berkorban, ibadahnya bagus. Dia dipuji oleh malaikat. Nabi Ibrahim ini dipuji oleh para malaikat. Nah, terus kemudian, nah, pujian ini sampailah kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, jangankan korban seperti ini, anakku pun itu juga nanti ya kalau memang diminta akan aku korbankan juga kalau itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata perkataan ini dipegang oleh Allah Taala dan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Ibrahim ternyata benar dari doa-doanya karena menginginkan seorang putra, Nabi Ibrahim diberikan anak yang sangat ganteng, sangat solih bernama Ismail. Nah, akhirnya Ismail dirawat, dididik, dibesarkan sampai kemudian besar menjadi anak yang sangat lucu, sangat cerdas. Nah, di tengah anak-anak itu sedang lucu-lucunya, cerdas-cerdasnya, Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Ismail. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang janjinya Nabi Ibrahim bahwa kalau dulu kamu pernah berjanji wahai Ibrahim ya, jangankan hewan korban ini ya yang aku korbankan, kalau aku diberikan anak saja itu kalau diminta oleh Allah juga akan aku korbankan. Nah, sekarang aku minta Ibrahim, nah, janjimu harus engkau tepati. Nah, satu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, bermimpi bahwa dia menyembelih ya, anaknya Ismail. Dia bingung dengan mimpi ini. Ini mimpi apa gitu ya? Mimpinya kok menyembelih anak begitu. Anak yang aku cintai, anak yang aku damba-dambakan kehadirannya, anak yang lucu, anak yang cerdas kok disuruh memotong lehernya. Nah, Nabi Ibrahim bingung. Pikirannya kalut. Hari berikutnya mimpi itu datang lagi. Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Ya. Sampai beberapa kali mimpi itu datang kepada Nabi Ibrahim, ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ya menemui anaknya. Mengatakan begini kepada Ismail. Ismail kesini nak, itu. Wahai anakku, ya ini seorang ayah menyampaikan dengan baik kepada anaknya. Wahai anakku, ayahmu ini berhari-hari
bermimpi. Di dalam mimpinya itu, aku menyembelih dirimu, gitu. Nabi Ibrahim menyampaikan isi mimpinya kepada Nabi Ismail. Apa jawabannya Nabi Ismail? Sungguh luar biasa, ya. Kalau mungkin ada di saat ini ya, ada seorang bapak bermimpi seperti itu menyampaikan kepada anaknya, maka apa yang dijawab anaknya? "Oh, jangan Pak, takut." gitu ya. Tapi tidak oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail karena kecerdasannya, juga karena pertolongan Allah, karena taatnya kepada orang tua, menjawab dengan santun, menjawab dengan begini, "Wahai bapakku, kalau itu memang perintah, maka laksanakan." Gitu ya. Itu artinya Nabi Ismail siap dengan perintah itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim juga ini tenang setelah mendapat jawaban dari Ismail. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, Nabi Ibrahim ya menjalankan tugas menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan-hewan korban itu yang aku korbankan, kalau aku diberi anak pun, kalau diminta oleh Allah maka akan aku korbankan. Maka disitulah keimanan ya, pengorbanan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta mana? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada keluarganya? Nah, dari sinilah kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail ke suatu tempat ya, setelah digali tanahnya untuk persiapan menyembelih Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail dibaringkan. Pada saat itu diambilkan pisau ya yang sangat tajam. Nah, pisau itu ditempelkan di lehernya Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ibrahim mau menghunuskan pisaunya ke lehernya dengan mengucapkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka pada saat itu mau dihunuskan ke lehernya. Saat itu juga Nabi Ismail diganti oleh malaikat yang tentunya sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya Allah Taala. Nabi Ismail dirubah seketika celing gitu ya, menjadi seekor domba ya. Nabi Ismail diganti menjadi seekor domba. Bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi ternyata pada saat pisau itu menghunus di lehernya Nabi Ismail diganti oleh Allah melalui malaikatnya menjadi seekor domba. Sehingga yang dipotong oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah seekor domba, bukan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismailnya tetap hidup. Nah, dari situ terlihat bahwa ya, Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat teguh pendiriannya, yang sangat memegang janji ya. Ini yang harus kita teladani. Pun demikian dengan Nabi Ismail, anaknya yang sangat taat kepada orang tua, nurut apa kata orang tua, ya, ibadahnya bagus. Nah, itulah yang harus kemudian adik-adik contoh dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Nah, baik, Kak Eko ada sebuah lagu ya. Lagunya berjudul Dzulhijjah ya. Idul Adha namanya, kita semua bersuka cita, Allah berikan pahala pada hamba yang bertakwa. Ayo semua kita berkorban, hewan ternak yang ada, sapi, domba, dan unta, kerbau pun tak apa. Kita syiar Islami, orang tua berbakti, hapus nafsu hewani, gapai ridho ilahi. Kita syiar Islami, orang tua berbakti, hapus nafsu hewani, gapai ridho ilahi.
Allahu Akbar. Baik adik-adikku semuanya, itu tadi ya lagu tentang Dzulhijjah. Di dalam lagu itu ada beberapa nasihat untuk diri kita. Ada 3 nasihat. Yang pertama ya, kita menjalankan ibadah di bulan Dzulhijjah ini, di bulan kegiatan Idul Adha ini ya, ada 3 ya hikmahnya. 1 ya, kita syiar Islami, syiar keislaman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang juga ditirukan ya, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya ya. Ini adalah syiar keislami. Beginilah orang Islam merayakan hari raya. Diawali dengan puasa 2 hari, lalu kemudian sholat, lalu kemudian berbagi dengan memotong hewan kurban. Ini adalah bentuk syiar, bentuk dakwah keislaman yang bisa kita lakukan. Nah, itu 1. Jadi jangan malas-malasan, atau jangan berkecil hati, atau jangan malu-malu dalam melakukan kegiatan ini ya. Kita harus bersemangat karena ini adalah teladan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga diikuti oleh Rasulullah, disampaikan, diajarkan kepada kita semua. Kedua hikmahnya yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, kisahnya bagaimana Nabi Ismail tadi di awal sudah Kak Eko ceritakan, dia sangat taat kepada orang tuanya. Orang tuanya pun juga baik kepada Nabi Ismail. Nah, itu. Yang ketiga yaitu menghapus nafsu hewani. Ya, dalam diri kita ada sifat-sifat hewani. Ya, yaitu serakah, tidak mau berbagi, terus kemudian menang sendiri. Nah, itu adalah nafsu-nafsu yang ada di diri kita. Dengan kita berpuasa 2 hari ya, tarwiyah dan arafah, dilanjutkan kita berkorban, itu insya Allah menjadi sarana untuk menghapuskan nafsu-nafsu hewani gitu. Kita berbagi kepada orang lain. Nah, sehingga kita menjadi orang yang santun, orang yang baik akhlaknya seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail ya. Baik. Nah, baik, itu anak-adikku semuanya, adik-adikku semuanya yang bisa Kak Eko sampaikan terkait dengan hikmah Idul Adha, kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ada selama bulan Dzulhijjah ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, Kak Eko mohon maaf nih kalau misalkan nanti ada tadi dalam penyampaian ada salah-salah kata, dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, Kak Eko mohon maaf ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu kembali dengan kisah-kisah yang berikutnya. Oke, demikian dari Kak Eko. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah ini. Kak Eko sampaikan ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.